Halo nakama, jumpa lagi bersama OP Ruon. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Joy Boy dan ambisinya yang diadopsi dari dunia nyata. Serta kata mutiara dari Luffy dan Roger tentang kesamaan impiannya yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Kira-kira seperti apa kisahnya? Langsung saja kita Sekerau. Bagi pecinta One Piece, nama yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Seorang legenda yang sampai saat ini masih belum diperlihatkan wujudnya, dan masih menjadi misteri seperti apa kisahnya di masa lalu. Di anime One Piece, nama Joy Boy sendiri sudah sering dibicarakan, seperti saat di arc Fishman Island sampai yang terakhir di arc Wano, tepatnya di Onigashima. Saat itu sang gajah legenda, Zunisa, yang datang ke Onigashima untuk membantu negeri Wano, saat berperang melawan bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Kaido. Dia merasakan kehadiran Joy Boy dan menyebut namanya ke arah Luffy, yang sedang berada di mode Awakening Sun God Nika-nya. Dan di saat itulah, banyak yang berasumsi jika Joy Boy adalah pengguna buah iblis model Sun God Nika, jauh sebelum Luffy. Dan ini juga membuat Mimin semakin penasaran tentang kisah sang legenda ini. Sebagaimana yang kita tahu, Joy Boy lah yang mewariskan harta karun legenda berabad-abad lamanya yang bernama One Piece, dan menyimpannya di suatu pulau tersembunyi. Hingga akhirnya sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Gold Roger, berhasil sampai ke pulau itu dan menemukan One Piece. Setelah mengetahui isi dari One Piece, Roger dan semua krunya tertawa terbahak-bahak, karena di One Piece terdapat kisah masa lalu dari Joy Boy. Singkat cerita, akhirnya mereka menamai pulau itu dengan nama Laugh Tale, dan Roger dijuluki oleh dunia sebagai Raja Bajak Laut. Amazing! Pertanyaan: dari sisi cerita, Roger dan krunya yang tertawa terbahak-bahak saat menemukan One Piece, membuat Mimin mencari dan membuka sejarah tentang kisah di dunia nyata. Yang kisahnya tentu sangat mirip dengan kisah dari Joy Boy. Dan akhirnya Mimin mendapat kesimpulan, bahwa Joy Boy terinspirasi dari kisah novel asal Spanyol pada tahun 1600-an. Dan dia adalah Don Quixote. Adalah salah satu novel karya Miguel de Cervantes. Novel ini diterbitkan dalam 2 volume, pada 1605 dan 1615, dengan nama lengkap sang bangsawan cerdik Don Quixote dari Mancha. Don Quixote dianggap sebagai salah satu karya literatur dari era keemasan Spanyol dan kesusastraan Spanyol yang paling berpengaruh sepanjang masa. Sebagai salah satu novel pertama dalam kanon sastra barat modern, novel ini sering muncul dalam daftar karya fiksi terbaik sepanjang masa. Jadi seperti inilah kisah dari Joy Boy, yang diadopsi dari Don Quixote. Berkisah tentang kegilaan Alonso Quixano, seorang bangsawan rendah asal Spanyol, akibat dari terlalu banyak membaca buku-buku petualangan para kesatria. Sehingga ia tidak dapat memisahkan fantasi dan realita. Ide-ide kepahlawanan dan kehebatan kesatria yang ada di buku-buku yang dia baca itu, membuat tuan tanah ini terpesona. Yang akhirnya membuat dia berimajinasi dan menganggap dirinya sebagai kesatria berkuda yang heroik. Amazing! Lalu ia memutuskan untuk menjadi pahlawan dengan nama Don Quixote. Dan menjadikan kuda kurus miliknya sebagai tunggangan sang kesatria yang diberi nama Rocinante, kemudian merubah nama seorang anak petani yang merupakan istrinya menjadi Dulcinea del Toboso. Dan merekrut seorang petani bernama Sancho Panza sebagai pengawalnya. Tak lupa dia juga membuat dan mengenakan baju sirah seperti ciri khas seorang kesatria. Petualangan Don Quixote pun dimulai. Dia bersama pengawalnya Sancho mengelilingi pedesaan Eropa, hingga akhirnya ia sampai di sebuah penginapan. Lalu dia berimajinasi dan menganggap penginapan tersebut sebagai kastil.
Seorang pelacur di penginapan tersebut sebagai bangsawan, pemilik penginapan sebagai penjaga kastil dan para pengembara yang ditemuinya sebagai penjahat yang harus ditaklukkan. Don Quixote kemudian menyuruh pemilik penginapan untuk mengakuinya sebagai seorang kesatria. Sang pemilik penginapan pun menyetujuinya dan berpura-pura melakukan upacara penghormatan kepadanya, dengan tujuan agar Don Quixote segera pergi dari penginapannya. Setelah itu Don Quixote dan Sancho melanjutkan perjalanannya. Di saat mereka sampai di sebuah desa berikutnya, Don Quixote melihat sebuah monster yang akan menyerang. Padahal itu hanyalah sebuah kincir angin persawahan. Lalu Don Quixote berdiskusi dengan Sancho untuk menyerang monster itu. Sancho yang mempunyai pemikiran normal, memberitahu kalau itu hanyalah sebuah kincir angin. Tapi sang kesatria membantah dan tetap menganggap itu adalah seekor monster raksasa. Akhirnya Don Quixote langsung menyerang kincir angin tersebut dengan menunggangi kudanya dan mengangkat tombaknya. Dan berujung dengan terjatuhnya sang kesatria. Dia berkata kepada Sancho bahwa monster ini kuat sekali. Sancho pun mengiyakan saja. Lalu Don Quixote memutuskan untuk membiarkannya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Don Quixote melihat gerombolan setan dan langsung menyerangnya. Padahal itu hanya gerombolan domba yang sedang memakan rumput. Singkat cerita, selama perjalanannya, banyak peristiwa lucu dan seru yang terjadi. Pada akhirnya dia menghentikan petualangannya yang penuh dengan kebodohan ketika ia menyadari bahwa semua yang dilakukannya hanyalah ilusi belaka. Namun munculnya kesadaran itu malah membuat semangat hidupnya hilang. Don Quixote pun akhirnya meninggal dengan kesadaran bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan kesia-siaan. Secara garis besar kisah Don Quixote ini sekilas memang terdengar lucu, namun petualangan sang kesatria lebih dari sekedar komedi. Kisah ini merupakan kisah tentang sistem moralitas yang dulu dianggap tabu pada zamannya. Don Quixote dalam rangka menggapai cita-citanya menjadi kesatria pada abad pertengahan, berupaya untuk memaksa orang-orang pada zamannya menghadapi kegagalan moral mereka. Novel ini berhasil mengeksplorasi perbedaan antar strata sosial dengan harga diri seseorang, ide yang cukup radikal pada saat itu. Secara singkat, petualangan Don Quixote adalah novel yang revolusioner, yaitu menjadi sebuah cermin untuk masyarakat kontemporer, yang di dalamnya memiliki beragam kisah. Dari serius, ironi, parodi, retorika, dan kearifan menjadi satu. Antara kisah fantasi atau realita, semua saling silang. Pembaca novel akan diajak menikmati perjalanan antar realita yang membingungkan. Begitu banyak paradoks membuat para pembaca bertanya-tanya tentang kehidupan yang kita jalani ini nyata atau fana. Tujuan dari novel ini mengajak kita rehat dan santai sejenak di tengah dunia yang makin serius. Terkadang manusia perlu sekali hiburan dan liburan. Salah satu caranya adalah dengan menghidupkan kembali imajinasi kita. Kisah manusia yang bertanggung jawab atas keyakinan pendapatnya sendiri. Sang pengarang novel mau menunjukkan bahwa manusia bebas adalah manusia yang berani menjalani ide-idenya sendiri. Meski ide-ide itu bodoh, gila dan absurd. Selain itu, pengarang juga mengingatkan bahwa kegilaan itu bisa terjadi karena banyak hal, seperti gila kekuasaan, harta benda, ideologi, paham kebenaran, bahkan ajaran agama. Seperti yang terjadi di dunia nyata maupun dunia One Piece. Dari kesimpulan itu tadi, kita sudah menemukan makna dari One Piece. Dan menurut pendapat Mimin, arti nama D adalah Dreamer, atau Don Quixote itu sendiri. Dan mimpi dari Luffy dan Roger yang selama ini disensor, itu juga merupakan mimpi dari Joy Boy. Dan isi dari kata-kata tersebut adalah rangkuman dari kesimpulan bahwa aku ingin menjadi seorang yang bebas. Bebas yang sama sekali tidak berpura-pura, dan bebas dari kepura-puraan.
Oke nakama, sekian dulu video dari OP Room. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ini semua hanya sebuah teori dari Mimin. Dan semoga nakama semua bisa terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya nakama, agar kita bisa terus berlayar bersama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. See you and arigato.